Setelah memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia masih harus dibayangi oleh Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Perjanjian Roem-Royen terjadi karena Belanda masih belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Terjadinya perjanjian Roem-Royen adalah karena Belanda masih belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini tidak terlepas dari dua perjanjian sebelumnya, yaitu Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Awalnya, karena Belanda tak mau mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto, dilakukan Perjanjian Linggarjati di Kuningan, Jawa Barat pada 10–15 November tahun 1946 dan disahkan pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Sermerhon. Hasilnya antara lain Belanda mengakui RI secara de facto yang terdiri atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Indonesia merupakan bagian dari Negara Federal Republik Indonesia Serikat. Ternyata, Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati dengan melakukan serangan yang dinamakan agresi militer Belandai pada tanggal 21 Juli tahun 1947 ke kota-kota besar di wilayah Jawa dan Sumatera. PBB lalu membentuk Komisi 3 Negara KTN untuk menuntaskan masalah ini, dengan anggota Richard C. Kirby dari Australia sebagai perwakilan Indonesia, Paul van Zielen dari Belgia sebagai perwakilan Belanda, dan Profesor Dr. Frank Graham dari Amerika Serikat sebagai penengah. Kemudian dilakukan perundingan di atas kapal milik Amerika Serikat, USS Renville yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 17 Januari tahun 1948. Delegasi Indonesia diketuai Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda diwakili orang Indonesia bernama R. Abdul Qadir Wijoyoatmojo. Hasil perjanjian ini yaitu Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS, dan RI kedudukannya sejajar dengan Belanda. RI akan menjadi bagian dari RIS dan akan diadakan pemilu untuk membentuk konstituante RIS. Tentara Indonesia di daerah Belanda juga harus dipindahkan. Ternyata Belanda lagi-lagi melanggar perjanjian dan melancarkan serangan yang dinamakan agresi militer Belanda II. Indonesia lalu mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah komando Syafruddin Prawira Negara. Aksi Belanda ini dikecam dunia internasional, hingga akhirnya Belanda mau mengadakan perundingan lagi dengan Indonesia. Perundingan inilah yang disebut Perjanjian Roem-Royen. Hasil dari perundingan ini antara lain agar perang gerilya dihentikan dan Indonesia-Belanda bekerja sama dalam memelihara ketertiban dan keamanan. Pemerintahan RI dikembalikan ke Yogyakarta dan akan digelar konferensi meja bundar dalam waktu dekat. Isi Perjanjian Roem-Royen dibedakan menjadi dua bagian, yaitu perjanjian untuk pihak Indonesia dan untuk pihak Belanda. Isinya adalah sebagai berikut. Isi Perjanjian Delegasi Indonesia. 1. Indonesia menyatakan kesanggupannya untuk menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. 3. Turut serta pada konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat, dengan tidak bersyarat. Isi Perjanjian Delegasi Belanda. 1. Menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. 2. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. 3. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai RI sebelum tanggal 19 Desember tahun 1949, dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik. 4. Menyetujui adanya RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 5. Berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta. Sesuai nama perjanjian, tokoh utama ini adalah Roem dan Royen. Perwakilan dari Indonesia adalah Mr. Muhammad Roem, sedangkan pihak Belanda diwakili Dr. J.H. van Royen. Berikut ini beberapa tokoh perjanjian Roem-Royen yang dikutip dari buku biografi Profesor Master Dr. R. Supomo, 1980, yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.